Berapa yang gabung? Berapa yang gabung? Berapa yang gabung? Ada nih. Ada Michelle sama Fredelius. Chandra kolektif, Fred. Iya, Bu. Oke, kalau bisa lagi muncul. Dari tadi ya? Ada di suara kok. Panggil teman-teman yang lain sambil menunggu koneksinya. Cek. Iya, tunggu. Buka pipis. Saya buka apa harus. Ini bukan melihat ke kamera depan atau kamera di situ. Iya. Itu suara lambat. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik. Siang, Kak. Siang, Kak. Di acara MPLS dari SMK Laniah Makassar hari kelima dengan tema menciptakan generasi baru yang berkarakter, kreatif, dan mendidik di masa pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan materi kita pada hari ini, materi mengenai keorganisasian dan ekstrakurikuler. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Ramaliani Samsul, SSI, sebagai pembina Paskibra Unit 406 SMK Laniah Makassar. Kepada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kita waktunya untuk pengenalan organisasi dan ekskul. Jadi salah satu organisasi yang ada di SMK Laniah Makassar itu adalah Paskibra Unit 406. Jadi kita akan sebelumnya kita mau kenal dulu siapa pembinanya. Nah, yang pertama ada pembina satunya, saya sendiri. Nama saya Ibu Nur Ramaliani Samsul, SSI. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 1 Maret 1994. Alamat Pulau Santang. Di SMK Laniah ini saya guru mata pelajaran kimia dan biologi. Jabatan saya pembina 1. Pengalaman organisasi saya waktu SMA itu pernah masuk LORIS, OSIS, dan Paskibra. Sedangkan di S1 itu saya aktif di Himpunan Mahasiswa Biologi, BEM FMIPA Unhas, dan Mapelwa FMIPA Unhas. Nah, saat S2 seperti saat ini, saya itu menjadi wakil bendahara Ikatan Alumni Biologi Unhas. Jadi bisa dicatat juga pada bertanya-tanya tentang Paskib, ini nomor HP saya 0851 450 90 394. Nah, selanjutnya di Paskibra itu ada juga pembina duanya, karena kan anggotanya itu lumayan banyak sampai puluhan. Nah, pembina duanya itu adalah Bapak Munawar Setiawan Eskom, MTCNA, MTCRE, ATCRE, CCNA. Jadi lumayan panjang titelnya.
Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 4 Januari 1993, alamat Perum Berlian Permai. Jadi di SMK ya, Pak Ek ini dia selain pembina 2, dia juga guru mata pelajaran produktif TKJ atau kejuruan TKJ dan merupakan ketua jurusan dari TKJ. Nah, pengalaman organisasinya, beliau pernah jadi anggota paskibra di sekolahnya untuk SMA, OSIS, karateka, dan pada saat kuliah 1 dia masuk di BEM, Vkom, SC Network, dan lain-lain. S2-nya yaitu menjadi anggota dari Karang Taruna. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu paskibra, pertama kita harus mengenal itu apa itu paskibraka. Jadi yang sering orang salah artikan itu menyamakan antara paskibraka dan paskibra. Kalau paskibra itu dia cuma di sekolah, sedangkan paskibraka itu dia secara nasional. Jadi paskibraka itu singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka, sedangkan mendirikan bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat. Jadi paskibraka itu yang menyebar di kabupaten atau kota, yang berada di bupati atau wali kota, di provinsi, yaitu di kantor gubernur, dan nasional di Istana Negara. Jadi anggotanya itu berasal dari pelajar SMA sederajat, jadi SMA, SMK, madrasah aliyah kelas 1 ataupun kelas 2. Nah, ciri khasnya anak paskibraka itu dia menggunakan lambang-lambang ini. Untuk lebih jelasnya tentang paskibraka ini akan dijelaskan nanti oleh salah satu anggota kita yang sedang mengikuti seleksi untuk menjadi anggota paskibraka. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan paskibra itu adalah pasukan pengibar bendera yang adalah suatu wadah yang ditunjuk dalam menghormati Sang Merah Putih, tangguh, pantang menyerah, serta melatih sikap dasar kepemimpinan dan dalam keorganisasian, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kalau paskibra dia cuma berada di sekolah. Nah, tujuannya dari organisasi ini adalah untuk memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara, kepelopongan dan kepemimpinan, berdisiplin dan budi pekerti luhur dalam rangka pembentukan karakter building generasi muda Indonesia. Jadi kenapa organisasi paskibra penting di SMA? Karena pada saat SMA di mana karakter kalian dibentuk untuk menjadi generasi bangsa ini. Nah, lebih jelasnya lagi kita mengenal apa itu paskibra UUD 406 SMK yang Makassar itu, kalau berdasarkan anggaran dasarnya adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan. Jadi kita ini sifatnya kekeluargaan di bawah naungan OSIS. Jadi OSIS itu adalah induk dari semua organisasi dan ekskul yang ada di sekolah. Nah, kita dibawahi oleh OSIS sebagai organisasi di bawah pembinaan para pejabat sekolah dan dinas pendidikan dan kebudayaan serta dinas pemuda dan olahraga. Terus paskibra UUD 406 SMK Makassar itu dia berada di SMK Makassar dan resmi terbentuk pada 20 November 2017. Jadi pendirinya adalah Sarjan Pak dibantu oleh ada namanya pelatih pertamanya Muhammad Idul Adha dari PPI Kota Makassar. Jadi kita dibantu sama alumni dari paskibraka untuk membentuk paskibra di sekolah ini. Nah, untuk mengenal anggota paskibra SMK Makassar, kalian bisa mengenalinya dengan pakaiannya. Kalau misalnya dia mengibar, kalian bisa lihat dia pakai pakaian dinas upacara atau PDU. Nah, di tengah ini desain dari PDH-nya atau pakaian dinas hariannya yang dipakai. Jadi ini ciri khas dari paskibra SMK Makassar. Dia punya PDH yang warnanya seperti ini. Kalau PDU ini sering dipakai secara umum oleh paskibra semua sekolah. Nah, sekolah kita ini sudah punya atribut yang cukup lengkap untuk anggotanya. Sudah ada sekitar 36 atribut. Jadi kalian yang ingin bergabung dan masih agak ragu dengan ini, saya tidak punya atribut ini. Nah, di sekolah itu sudah ada disediakan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh kegiatan apa saja yang dilakukan oleh paskibra UUD 406 SMK Makassar? Nah, ini kegiatan yang paling yang sakral dan penting, yaitu pengibaran Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sebelum mengibar, kalian itu akan berlatih sebelumnya.
Nah, kalian juga rapat-rapat bagaimana kesiapan seragamnya dan lain-lain supaya nanti pas hari H semuanya bisa seragamnya lengkap, rapi dan cantik. Jadi ini foto pengibaran tahun lalu. Tahun ini sebenarnya akan ada pengibaran yang kalian kelas 1 kalau bergabung kalian akan ikut mengibar, tapi karena kondisi pandemi saat ini sepertinya kita tidak tahu apakah akan ada pengibaran atau tidak tahun ini. Nah, selain itu, setelah yang pengibaran, kita biasanya lakukan perekrutan anggota baru. Nah, di situ namanya pendidikan dan pelatihan dasar Paskibra Unit 406 SMK Lanian Makassar. Nah, kegiatannya itu ada kegiatan lapangan, jadi pelatihannya. Terus pendidikannya itu bentuknya dia materi di kelas. Nah, pematerinya itu berasal dari Purna Paskibra Kota Makassar. Jadi yang sudah lulus PPI itu datang ke sekolah-sekolah membawakan materinya. Nah, SMK Lanian Makassar ini, Paskibra SMK Lanian Makassar ini sudah mengadakan diklat selama sebanyak 3 kali. Itu pada 28 Oktober 2017, 26 Januari 2019, dan 27 Oktober 2019. Nah, ini gambaran kegiatannya lagi. Ini kata sambutan yang gambaran pertama ini kata sambutan oleh perwakilan Purna Paskibra Indonesia. Di sini kakak awal, anak OSIS juga. Jadi ada anak Paskib juga yang masuk di OSIS. Ini. Terus yang ini penyerahan penghargaan kepada peserta terbaik. Jadi peserta terbaik itu ada awal dan ada Elianti. Nah, di sini foto bersamanya panitia, peserta dan PPI Kota Makassar. Nah, ini diklat yang ketiga, dan ini adalah proses bagaimana kalian diresmikan menjadi anggota. Jadi ada upacara yang sakralnya, di mana nanti kalian bersiap ini terus dikelilingi sama pembawa bendera. Nah, ini salah satu kegiatan yang harus ada di tahunnya itu adalah musyawarah besar atau mubes dan rapat kerja. Jadi kegiatan ini bisa diadakan di sekolah, bisa juga diadakan di luar sekolah. Jadi kegiatan ini sifatnya kita bebas. Nah, di sini kegiatannya pernah dilaksanakan di Tanjung Merdeka masalah ini. Nah, ini latihan rutin. Jadi Paskibra itu kalau hari biasa dia latihan itu hari Jumat, tapi kalau misalnya kita ada kegiatan pengibaran 17 Agustus ataupun ada lomba, kita itu intensif latihan. Nah, yang melatih untuk saat ini kan belum ada alumni Paskibra yang bisa melatih, jadi kita ya biasanya ambil pelatih dari Paskibra dan Kota Makassar. Jadi kita ganti-gantian pelatihnya yang datang. Nah, ini kegiatan lainnya yang merupakan program kerja itu ada basar. Jadi bisa dilihat kalau semua angkatan itu antara angkatan 1, 2, dan 3 itu sangat akrab. Jadi ini ada suapan dan segala macam. Jadi karena kan organisasi kita itu sifatnya kekeluargaan. Terus ini ada peringatan Hari Jadi Paskibra yang ke-1 ini yang pertama. Nah, kita juga punya kegiatan lain yaitu kerja bakti membersihkan sekolah. Jadi bukan hanya membersihkan di sini, kalian juga latih bagaimana satu keluarga sekalian dan kekompakan kalian. Nah, ini salah satu lomba yang pernah diikuti yaitu lomba aksara di SMA 11. Jadi ini lomba pertamanya yang diikuti oleh kami. Jadi lomba kepaskibrahan itu bukan cuma baris. Kalian bisa lihat nanti di video yang terakhir. Ini ada lomba cerdas cermat, ada lomba dance, sama ada lomba tata upacara sekolah. Nah, untuk materi tentang struktur kepengurusan Paskibra yang akan dilaksanakan selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Umum Paskibra SMK Lanian Makassar, kepada Fredelius Yohanes, dipersilahkan. Jadi dilanjutkan ya sama Fredelius. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan. Sebelumnya untuk melanjutkan ke
penjelasan berikutnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frederius Yohanes Suban Lamak dari kelas 12 TKJB, dan saya dari angkatan 2 dan jabatan saya sebagai ketua di Paskibra SMK Lanai Makassar unit 406. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian susunan kepengurusan Paskibra SMK Lanai Makassar. Yang pertama ada Dewan Pengawas Organisasi. Di Dewan Pengawas Organisasi ini dikoordinir langsung oleh Erma Rensa dari kelas 12 TKJA dan dari angkatan 2, dan dibantu oleh 3 anggota dari angkatan 3, yaitu Rizky Amelia dari angkatan 3 kelas 12 TKJB, dan Melani angkatan 3 dari kelas 12 perawat, Rehan dari angkatan 3 kelas 12 TKJA, kelas 11 TKJA. Ada juga pengurus inti diurus langsung oleh saya sendiri sebagai ketua, menjabat sebagai ketua dari angkatan 2, dan wakilnya adalah Marcella dari kelas 11 TKJB dari angkatan 3, dan sekretarisnya adalah Indah dari kelas 12 TKJA angkatan 2, dan wakilnya adalah Naila kelas 11 TKJA angkatan 3. Ada juga bendahara dijabati oleh Riza dari kelas 11 TKJA angkatan 2, dan diwakili oleh Agnes dari 11 TKJA dari angkatan 3. Next. Divisi keorganisasian dikoordinir langsung oleh Juni dari angkatan 2 dari kelas 12 TKJB, dan 4 anggota yaitu Andreanus dari kelas 11 TKJA angkatan 3, Luciana Liku angkatan 3 dari kelas 11 TKJA, Krishna dari angkatan 2 kelas 12 TKJB, dan Juliana dari kelas 11 TKJA angkatan 3. Next. Divisi Humas dikoordinir langsung oleh Rizky Awal Ramadan dari kelas 12 Otomotif angkatan 2, dan dibantu juga oleh 4 rekannya, itu dari angkatan 2 ada Fitra sebagai anggota, dan di kelas 12 TKJB dan Ina Yusa Putri anggota kelas 11 TKJA angkatan 3, Ulfa angkatan 3 kelas 11 TKJA, Intan Ayu anggota kelas berapa? Dari angkatan 3. Next. Divisi Minat dan Bakat dikoordinir langsung oleh Ayu Ainun dari TKJA angkatan 2, dibantu oleh 3 anggota, yaitu Nisa anggota angkatan 2 kelas 12 TKJA, Risma anggota dari kelas 11 perawat angkatan 3, Nadia dari kelas 11 perawat angkatan 3. Divisi Dana dan Usaha dikoordinir langsung oleh Eli dari kelas 12 TKJA angkatan 2, dan dibantu oleh 4 rekan, yaitu Yosua dari angkatan 3 kelas 11 TKJA, Fitri Aulia dari kelas 11 perawat angkatan 3, Nur Fadila
kelas 11 perawat angkatan 3 dan Marlina anggota kelas 11 TKJA angkatan 3. Nah, itu tadi adalah susunan kepengurusan Paskibra yang baru dibentuk untuk mengurus kepengurusan tahun 2020-2021. Berikutnya adalah penjelasan dari mengenai Paskibraka yang saya akan serahkan langsung kepada wakil saya, yaitu Marcella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella dari kelas 11 TKJB. Jabatan saya di Paskibra yaitu Wakil Ketua. Saya akan menjelaskan mengenai Purna Paskibraka Indonesia atau biasanya disingkat dengan PPI. Purna Paskibraka Indonesia atau PPI merupakan organisasi yang beranggotakan mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, ataupun nasional. Purna Paskibraka Indonesia mempunyai tujuan. Yang pertama, menghimpun dan membina para anggota agar menjadi warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pandu Ibu Pertiwi. Yang kedua, mengamalkan dan mengamankan Pancasila. Yang ketiga, membina watak, kemandirian dan profesionalisme, memelihara dan meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, persatuan, kesatuan, mewujudkan kerjasama yang utuh, serta jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara, memupuk rasa tanggung jawab, dan daya cipta yang dinamis, serta kesadaran nasional di kalangan para anggota dan keluarganya. Selanjutnya, membentuk manusia Indonesia yang memiliki ketahanan mental yang tangguh, cukup pengetahuan dan kemahiran teknis untuk dapat melaksanakan pekerjaannya, serta daya tahan fisik. Next. Purna Paskibraka Indonesia juga mempunyai fungsi. Pertama, pendorong dan pempraksa pembaharuan dan menyelenggarakan kegiatan yang konstruktif sehingga dapat menjadi pelopor untuk kemajuan dan bangsa dan negara. Kedua, wadah pembinaan, pengembangan potensi anggota sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus Purna Paskibraka Indonesia disusun secara vertikal dengan urutan. Pertama, pengurus pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kedua, pengurus provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Dan yang ketiga, pengurus kabupaten kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten. Next. Adapun tahap-tahap menjadi seorang paskibraka, yaitu syarat utamanya harus menjadi seorang anggota paskibra sekolah, kemudian mendaftar dan mengikuti beberapa tes yang ada. Setelah lulus dari tes, kemudian maju ke tahapan selanjutnya. Adapun tahapan menjadi seorang paskibraka, yang pertama, tahapan tes pengetahuan umum dan kepaskibrakaan. Tahapan kedua yaitu tes postur tubuh dan bakat. Tahapan ketiga yaitu wawancara, dan tahapan akhir yaitu tes kesamtaan atau fisik. Next. Di Paskibra SMK Laniang juga mengikuti pendaftaran seleksi Paskibraka. Ini adalah pendaftaran seleksi Paskibraka tahun 2020, di mana saya mendaftar sebagai calon anggota Paskibraka. Ini pada saat tes bakat, saya membawakan musikalisasi puisi. Karena tes tahun ini berbeda dengan tes-tes sebelumnya, karena adanya pandemi, jadi tesnya dilakukan secara daring atau virtual untuk mengikuti protokol yang ada. Next.
Ini juga teman saya yang mengikuti tes Paskibraka tahun 2010, Reski Amelia. Ia menampilkan tari tradisional tes bakatnya. Saya juga anak yang di learning oleh itu harus Kami sudah sampai ke tahapan terakhir dan semoga kami bisa lulus untuk seleksi Paskibraka tahun 2020. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi sudah dikenalkan struktur dan organisasi Paskibraka juga tentang Paskibraka. Jadi kalau kalian masuk di Paskibraka, kalian bisa seleksi Paskibraka Kota Makassar ataupun bisa provinsi ataupun tingkat nasional. Nah, sebelum menutupnya ini saya mau punya kata-kata. Jadi organisasi itu dihidupkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Loyalitasan yang dimiliki anggotanya menjadi harta yang paling berharga. Terus karena ini organisasi kekeluargaan, kenapa kita penting untuk memupuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang membentuk kekompakan untuk langkah dengan hentakan yang sama dan ayunan tangan yang seirama. Jadi itu kenapa anak Paskib itu harus saling memiliki rasa kekeluargaan antara angkatan yang sama. Itu kira nama dari SMK 5 gara-gara apa? Kalau bukan sekolah jauh tuh dari beli kayaknya HP. HP, motor. Irama dan dengan hentakan yang sama. Kalau ini ada video dari angkatan 3 untuk dipersembahkan untuk kalian calon anggota kami. Mungkin bisa dilihat sambil belajar. Jadi selamat menyaksikan. Nakalanku. Seben. Apa yang bicara guru? Seben. Masuk ke kita. Seben. Kalau kira-kira, nah dia yang kita mandi. Iya kan guru yang bicara. Kita gini-gini ya, beda. Oh. Apa itu? Tidak terus sana terbuka mataku. Berarti sama kalian saya tidak jadi. Itu lah biasa pasti udah. Sebelum itu kayak begitu. Itu lah. Kapan? Kemarin malam kapan? Kemarin malam. Gara-gara keren kapan begadang kurang tidur tadi. Semuanya juga. Itu aja nih. Apa mana? Dan sekali sekarang kita mengambil begini. Enggak. Saya kan sudah begini, dikasih begini. Saya tahu, Ci. Keren aja kita tahu ini enggak? Aku. Oh, Ibu Gurina. Kalau pada itu kita berarti kita yang bicara. Oh, lala. Poin lama saya dari pagi tuh jam 8 sampai jam 10 tuh
tulis di buku baru. Lebihnya itu mikir sampai jam 12. Usung. Ya, kan lihat itu orang aja. Ini kira kayak jam berapa ya? Biasa dari jam 8 sampai jam 12 siang. Tapi kalau yang jam 2, wih, mana? Biasa kalau dari jam 8 sampai jam 12 kan udah ikut bahasa ya. Jadi itu tadi video dari angkatan 2 dan 3 yang dipersembahkan untuk calon anggota dan paskibra SMK yang merasa. Jadi paskibra itu bukan cuma baris ya, bisa lihat tadi lomba-lombanya, ada lomba dance, ada lomba ekskul, ada lomba, ada yang nggak masuk di situ, lomba cerdas cermat, ada lomba futsal, ada lomba, tergantung lombanya, ada lomba seninya juga. Jadi paskibra itu bukan cuma baris ya, bukan cuma di lapangan saja, kalian juga dilatih dan diasah bagaimana mentalnya kalian, bagaimana bakat-bakat kalian bisa muncul di organisasi ini. Untuk kalau misalnya bisa mau mengenal lebih jauh lagi, kalian bisa lihat Instagramnya di Paskibra Skala. Terus ini ada pamflet untuk rekrutmen pendaftaran calon anggota. Jadi ini bisa dilihat link pendaftarannya dan ada Instagramnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk bergabung ke organisasi kami, silahkan bisa masuk ke link pendaftaran ini untuk mengisi formulir. Bisa juga kalian hubungi seniornya kalian atau kakak-kakak panitianya kalian yang kalian tahu di anggota Paskibra untuk meminta dimasukkan ke grup WhatsApp-nya kita. Jadi kita sudah punya grup WhatsApp untuk calon anggota baru. Terus yang merasa saya tidak tinggi, saya nggak mau masuk Paskibra karena saya tidak tinggi. Jadi banyak kok anak-anak yang masuk di Paskibra itu tidak tinggi. Saya sendiri juga salah satunya dulu pernah masuk Paskibra waktu sekolah di SMA. Jadi tinggi badan itu cuma diperlukan jika kita mau mendaftar ke PPI, tapi untuk Paskibra sekolah kita tidak lihat tinggi badannya. Yang penting kemauannya kalian, karena kan pada saat pendaftarannya nanti kalian akan mengikuti pelatihan dan pendidikan. Jadi pada saat itu kalian yang awalnya tidak tahu sama sekali tentang maju dan segala macam itu bisa dilatih di sini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekian materi yang dibawakan oleh Ibu Nur Ramaliani Samsul SSI sebagai pembina Paskibra Unit 406 SMK Ladiah Makassar. Siap-siap. Selanjutnya pengenalan ekstrakurikuler seni. Iya, sudah pulang kah? Iya. Sebelum kita lanjut ke ekstrakurikuler seni, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaannya lewat kolom chat atau aktifkan audionya. Saya ke sini, ke sini. Saya mau bertanya, kok tidak ada yang tidak usah. Yang bertanya. Kepada siswa yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaannya lewat kolom chat atau aktifkan audionya. Oke, pertanyaan dari Saudara Muhammad Fadil Ayas.
Paskibraka, apakah juga boleh bergabung ke pramuka? Kepada ibu saya. Jadi sebenarnya kita di sini Paskibra tidak pernah menghalangi hak kalian untuk berorganisasi. Jadi kalau kalian mau misalnya mau masuk Paskibra terus ikut ekskul tari, jadi banyak anak Paskibra di sini juga yang tadi di slide yang sebelumnya ada yang anak tari, anak OSIS. Tapi untuk kalau misalnya kalian mau masuk kan kita organisasi yang tadi saya sebut. Kalau OSIS nggak masalah, karena OSIS kan di atasnya kita. Tapi kalau misalnya untuk organisasi seperti pramuka, PMR, langsung kalian mau masuk Paskibra itu agak susah untuk mengatur jadwalnya kalian. Lalu kalau misalnya di organisasi yang seperti saya bilang, loyalitasan kalian itu sangat penting. Jadi kalau kalian punya di organisasi itu loyalitasannya kalian itu agak diragukan, agak susah untuk diatur juga. Tapi untuk kalian masuk di ekskul dia bukan organisasi. Kalian bisa masuk ekskul tari, kalian kembangkan, lalu kalian ikut di lomba Paskibraan itu sangat bagus. Jadi kami tidak menghalangi, malah mendukung kalau misalnya anggotanya kami mau masuk di OSIS atau ekskul lain. Tapi untuk dia masuk ke organisasi lain yang sifatnya hampir sama dengan kita, kayak pramuka, PMK dan segala macam, kalian harus memilih. Kalau saya bilang katakan kalian harus memilih supaya kalian bisa lebih loyal dan lebih fokus ke Paskibra. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Fadil Ayas. Semoga kamu bisa memilih. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan kirim pertanyaannya lewat kolom chat. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya rasa saya akan menutup sesi tanya jawab. Sekian materi yang dibawakan oleh Ibu Konsul SSI. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis masuk terus. Bertanya. Kalau ada mau bertanya, katanya boleh chat di WA atau chat di IG. Jadi kalau ada sini yang bertanya tapi tidak sempat dijawab, jadi kalian bisa chat message di akun Paskibra Skala, akun Instagramnya, atau kalian bisa masuk di grup WA untuk bertanya-tanya. Sekian dan terima kasih. Ada sini. Mejang ko cor-cor. Udah keluar mini. Boleh keluar, Kak? Bisa keluar. Belum dia masih banyak materi. Masih lama, Kakak. Mengantuk, Mak. Masih lama. Oh, tidur sana. Jam berapa? Tidur sana, ngantuk. Sampai jam berapa, Kak? Ada kau Zu. Sampai jam 3. Jam 3. Iya. Usu, ada kau Zu. Suni.
Adik. Aus. HP itu gegeret nih. Adik, adakah kostum? Kayak gerenan tuh. Dan kita emang kabar deh. Yang dari sana, yang dari sana, kamera sana. Muka saya. Sudah masuk, tidak bisa, Bu. Dia mau ke belakang. Exclusion. Dia mau ke tempat. Ya, selanjutnya penampilan ekstrakurikuler seni oleh Ibu Wahyudi Riana Wardani. Pada Ibu dipersilakan. Kuri panca jirino engkari wata kalemu mule purani totoku tosi padua siruntu. Kuri panca jirino turun priwata kalemu laku cabana Rilino si padua makalemu. Tapamu natapaku sirupana dea pada hierota
Rana Topuri Sitota. Matamu na mataku, alo sirip dua, pada bunga si bawa daunan, alemu aleku pada udani, tori masih di tandrana si Toto. Guri panca jirilino pengkari watak kalimu nule purani toto puto si padua si untung. Guri panca jirilino turang riwata kalemu letu japana rilino si padua materu. Tapamu na tapaku si rupana dena pada ierotan rana topuri si Tota. Matamu na mataku, alo sirip dua, pada bunga si bawa daunan, alemu aleku pada udani, tori masih di tandrana si Toto, alemu aleku pada udani, tori masih di tandrana si Toto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ibu sama kakaknya tadi menyanyi pertama? Karena yang kami akan perkenalkan adalah ekskul seni. Jadi kita buka dengan nyanyian. Jadi pada siang hari ini ibu selaku pembina ekskul seni akan menjelaskan beberapa bagian-bagian apa saja yang ada di ekskul seni. Sebelum saya beralih memaparkan tentang ekskul seni, sebelumnya awalnya kita hanya ada ekskul, yang awalnya itu sudah lama sekali itu adalah ekskul tari dan dance. Itu sudah lama berkembang di sini, sudah banyak juga prestasi yang mereka dapatkan. Tapi alhamdulillah mulai tahun 2019 kita sudah menyatakan dengan ekskul seni. Jadi ekskul seni itu kita bagi-bagi, bukan hanya tari saja. Jadi ada bagian-bagiannya. Ekskul seni itu yang pertama ada seni tari, baik itu seni tari tradisional maupun tari modern. Tari tradisional dan modern. Jadi tidak hanya tari-tari tradisional saja, kita juga mempelajari tentang tari-tari modern. Kalau biasa kalian sebut itu dance, ekskul dance. Biasa kalian sebut dengan dance.
Cuman kita katakan dengan modern, tapi itu bisa kita katakan dengan dance. Selanjutnya, selain ekskul tari, selain bagian tari, di dalam ekskul seni juga itu ada seni musik. Jadi seni musik itu bagian-bagiannya seni musik, kita memang ada band. Kita ada band di sekolah, dia skala band. Jadi ada gitaris, ada vokalis, ada basis, dan ada drummer. Jadi bagi kalian yang memang ada bakat di bagian musik, mau itu gitar, bass, drum, itu kalian bisa bergabung dengan kami. Selain di musik juga, selain skala band, kita juga ada paduan suara. Jadi paduan suara itu kita biasa tampilkan di hari-hari besar. Contohnya kemarin di upacara 17-an kita mengeluarkan dari siswa-siswa dari ekskul seni bagian paduan suaranya. Selain seni tari, seni musik, kita juga ada seni bagian teater. Jadi bagi kalian siswa-siswi yang ingin bergelut di dunia teater, boleh, kita ada bagian teater. Jadi kalau seni itu tidak hanya satu ya, seni tidak hanya satu, pokoknya yang tergabung dalam seni ada semua. Jadi kalau ada yang suka menari tradisional, silakan bergabung. Kalau ada yang suka dance, silakan bergabung. Yang suka menyanyi bisa gabung di paduan suara, bisa kalian masuk di ekskul musik. Contoh tadi yang saya temani itu kakak kalian, Andres, dia salah satu vokalis kita, salah satu vokalis di ekskul seni kita, yaitu skala band. Jadi saya akan memperlihatkan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah kita lakukan di ekskul seni. Tunggu ya. Salam. Masuk share screen-nya kah? Ikut share nih, masuk. Video, masuk. Belum masuk. Cek. Masuk. Belum? Oh, di Zoom masuk nih. Udah ada gambarnya? I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more though. Saya kasih kembali baru. Share ulang. Stop share Kak dulu.
Always and forever. No, I can't quit you 'cause baby, you're the one. I don't know how. Love you till the last of you stop. Sun days, love you till the rainy days. Bangun tadi di fotoku. Waktu itu nyanyi. Ini, itu tadi beberapa foto-foto kegiatan. Kalian yang lihat tadi yang pertama ada yang kalian lihat pakaian-pakaian baju tari tradisional saat siswa-siswi dari eskul seni menari. Ada juga yang pakaian dance, ada yang sementara main band. Itu semua dari bagian-bagian dari eskul seni. Saya bagikan satu lagi video ya, masih ada satu. Hah? Belum kau kepakai kita tadi. Kayak begitu lagi tadi. Hah? Apa? Anu, kucing Namira tadi. Ya, hapus dulu deh. Saya pulang lagi di. Tunggu ya, saya siap pulang. Kenapa terjadi penglambatan? Masuk enggak? Enggak. Masih apa gambar apa? Masih file? Tunggu. Masalahnya kenapa lambat ya? Masih bentuk file? Nggak ada gambarnya, Bu. Gak ada muncul ya? Ini udah di-exit sih sebenarnya. Laptopnya ya. Dari situ bisa enggak?
Dari situ bisa enggak? Coba dari sana. Ada enggak yang bisa simpan di situ? Nur Fadil lagi. Hah? Anda semua sih. Iya, sama kita yang Kristen. Karena biasa kita. Pas keluar dan ingat lagi. Mana pulang? Halo? Iya. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa, Kika? Angkatan 45. 5. Nah, mau menuju 6 lah. Karena angkatan 4 pertengahan dua kali yang mau terus di tengah-tengah nih kita ganti. Indonesia juga yang cerita. Kau begitu. Dan sih dan kau mengerti tidak baik. Baik ya. Banyak meski. Kalau tuh anunya. Iyo. Masih lagi. Oh iya, pembina paskib Putra. Iya Putra. Mungkin ada belum mau olahraga pagi apa kegiatan datang terus di tapi bisa di pembina sama olahraga ya juga ada walinya Kandidatnya kayaknya kalau bilang Ilham tidak Pak itu dari kejujuran sekali Pak ikhtiar apa
Itulah tadi video kegiatan-kegiatan dari
ekskul seni. Jadi sebenarnya seandainya kita MPLS di sekolah, kalian bisa lihat langsung semua kegiatan-kegiatannya, dari dance, dari tari tradisional, dari akustikan atau bandnya, kalian bisa lihat langsung. Cuman kondisi sekarang terpaksa kami hanya dapat menampilkan video-videonya saja. Jadi bagi anak-anakku yang baru masuk seni, nanti Ibu akan bagikan Ibu bagikan formulirnya nanti kita bagikan formulirnya bagi siapa-siapa saja yang ingin bergabung dengan ekskul seni. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan ekstrakurikuler dari Ibu Fahmi Miriana Escape. Jika ada yang bertanya, saya silakan. Silakan kirim pertanyaannya lewat chat atau aktifkan audionya. Maaf, tadi ada yang saya banyak baca katanya suara saya tak jelas, saya ulang saja. Jadi bagi anak-anakku yang kelas 1 yang baru bergabung di SMK Lanyang Makassar, jika memang kalian punya bakat di dunia seni, baik itu seni musik, seni tari, tari tradisional maupun tari modern, terus teater, kalian boleh bergabung dengan kami. Nanti masalah formulirnya Ibu akan bagikan di Google Form, nanti Ibu bagikan di linknya di grup kalian. Itu namanya pengkap, baru dari kota. Oke. Bagi anak-anakku baru bergabung di SMK Lanyang Makassar, jika kalian punya bakatnya dunia seni, baik itu seni musik, seni teater, seni tari, baik itu tradisional maupun modern, kalian bisa bergabung bersama kami. Masalah formulir pendaftaran grupnya kalian. Jadi kalau memang kalian berminat, silahkan bergabung. Itulah tadi beberapa video yang Ibu tampilkan tentang kegiatan ekskul seni. Seandainya kita MPLS di sekolah, mungkin kalian dapat melihat semua ekskul-ekskul yang ada di sekolah ini. Tapi kan situasi sekarang, kami hanya bisa menampilkan video-videonya saja. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan ekstrakurikuler seni oleh Ibu Nurse Wahyu Miriana Wardani Escape. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Udah, gak ada yang nanya. Tanya dulu, ada enggak? Ada pertanyaan tidak? Dari Jito? Tunggu dulu. Sabar ya. Oke. Ada yang bertanya, Kak, saya ingin bertanya, kalau latihan paduan suara itu biasanya kapan, Kak? Oh iya, untuk ekskul seni kita ada latihan rutinnya. Latihan rutinnya itu setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi kita memang sudah bagi-bagi. Kalau yang paduan suara dia latihan yang bagian seni tari tradisional maupun tari modern kita latihan juga. Jadi kita bagi-bagi memang sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Yang ada pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah laki-laki bisa ikut ekskul tari? Boleh sekali. Ekskul tari boleh.
Jadi jangan kalian pikir kalau tari itu hanya perempuan, tidak. Tari itu ada boleh laki-laki. Kenapa? Justru kalau kalian pikirnya tari laki-laki harus kemayu atau apa enggak? Kalian salah sama sekali. Memang ada tarian-tarian gerakan-gerakan yang untuk laki-laki. Jadi kalian jangan mengira kalau laki-laki harus yang kemayu, enggak. Kalian salah. Terus Mas Erik tanya, Bu, kalau misalnya ekskul dance harus buka hijab enggak? Enggak mesti buka hijab. Tidak. Jadi bagi kalian yang memang mau dance itu udah harus buka hijab. Kita mengikuti aturan-aturannya saja. Jadi kalian ini mungkin kalian lihat tadi enggak yang tarian-tarian mereka pakai jilbab, itu wajib pakai jilbab. Itu enggak harus buka hijab. Oke, untuk pertanyaan mungkin hanya sekian ya, karena masih ada ekskul yang lainnya. Cek. Sekian pemaparan ekstrakurikuler seni oleh Ibu Nursul Miriana Wardani. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daripada sebenarnya Hari pertama ke sekolah, senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku berteman baru, tentulah ramah. Halo. Halo. Suruh guru-guru yang nonton siapa yang nonton. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sama menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama.
pengalaman yang belum Anda dapatkan sebelumnya. Ini saya akan mengingatkan berbagai kegiatan di kegiatan saya selama PMR ada. Tunggu apa lagi? Oke, itu tadi video dari pertama PMR unit 23 Makassar. Jadi PMR unit 23 SMK Makassar itu berdiri sudah sampai 10 angkatan. Jadi sekarang kita mau merekrut di klaser 11 ya, di klaser 11. Jadi nanti akan saya jelaskan apa-apa yang ada kegiatan-kegiatan di PMR unit 23 SMK Makassar. Kalau ekskul PMR itu sendiri ya, kita lebih cenderung ke kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, kemudian 232 itu sendiri salah satu ekskul yang paling banyak memberikan sumbangsi prestasi ke sekolah ya. Jadi salah satu ekskul yang memiliki banyak prestasi. Kemudian kemarin yaitu ada siswa dari SMK Lanyong Makassar sebagai anggota PMR 232 yang mewakili Sulawesi Selatan mengikuti Jambore Internasional. Dia adalah Mahfira Sulija angkatan keempat dan pencapaian kedua yang paling tertinggi untuk PMR 232 itu adalah telah mendapatkan juara umum kedua lomba tingkat PMR se-Sulawesi Selatan dan se-Sulbar. Jadi untuk adik-adik yang mau gabung di PMR 232, pastikan diri kalian bisa berprestasi karena untuk PMR 232 SMK Lanyong Makassar kami tidak perlu banyak anggota, kami tidak perlu kuantitas, tapi yang kami butuh itu adalah berprestasi di kelas dan berprestasi di lapangan. Itu untuk PMR unit 232. Selanjutnya Ketua Umum periode 2019-2020, silakan Alif Andika untuk menambahkan penjelasan Ibu kepada adik-adiknya, yakinkan mereka bahwa PMR 232 adalah pilihan ekskul terbaik untuk mereka. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam. Salam. Salam kemanusiaan. Ya, perkenalkan nama saya Alif Andika dari PMR Wira Unit 232 SMK Lanyong Makassar. Jabatan saya adalah Ketua Umum periode 2019-2020. Nah, saya di sini menjelaskan terlebih dahulu PMR di Lanyong seperti apa. Jadi, organisasi PMR itu adalah sampai sekarang telah memiliki 10 angkatan, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Jadi kami ingin mengajak adik-adik lagi untuk melanjutkan generasi. Karena kenapa? PMR adalah salah satu organisasi di SMK Lanyong Makassar yang paling banyak menyumbangkan prestasi untuk sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak adik-adik untuk mendapatkan ilmu kepalang merahan yang bisa digunakan untuk menjadi relawan di masa depan, apalagi
untuk khususnya perawat. Untuk kelas perawat atau jurusan perawat, ketika adik-adik masuk di PMR, Anda akan mendapatkan ilmu yang tidak dapat di kelas. Jadi Anda mendapatkan ilmu baru. Dan yang kedua dan yang ketiga, saya ingin mengajak adik-adik yang lain untuk dapat lebih berprestasi, serius dan meningkatkan loyalitas tinggi. Karena kenapa? PMR adalah organisasi yang membutuhkan loyalitas tinggi. Di PMR juga memiliki rasa kemanusiaan, rasa kebersamaan, dan rasa saling tolong-menolong yang tinggi. Jadi, yang minat, adik-adik bisa cek di IG PMR Wira Unit 232 atau menghubungi kontak pembina PMR Wira Unit 23 atau saya sendiri yang ingin masuk di organisasi PMR. Nah, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Siapa tahu teman-teman ada yang mau ingin bertanya soal prestasi kah, soal cara masuk kah, atau apa. Saya silakan kepada adik-adik, siapa tahu ada yang ingin bertanya tentang organisasi PMR. Oke, Elif, mungkin ada video selanjutnya yang mau saya share sebelum siswa kelas 10 bertanya ya. Karena di sini juga saya menambahkan sedikit ya, sedikit penjelasan dari Ketua Umum ya periode 19 periode 20 bahwa kita di PMR ya, kalau pembinaan di PMR itu sama mungkin dengan sekolah lain, harus loyalitas. Ya, jangan cuma pada saat pendaftaran banyak yang mendaftar. Giliran setelah proses pembelajaran kita mau turun lomba dan sebagainya, sedikit yang bertahan. Jadi di PMR itu rutinitas untuk kegiatannya, persiapannya itu kalau kita misalkan mau lomba itu aktivitasnya sangat rutin. Ya, kita latihan rutin. Kemudian alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan pelatih yang ditunjuk langsung dari PMI Kota Makassar. Jadi sudah ada pelatih tetap. Untuk prestasinya mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, dan alhamdulillah lemari yang ada di kantor SMK hanya dipenuhi segudang prestasi sumbangan dari Eskul PMR Unit 232. Ya, jadi untuk siswa-siswi yang mau tergabung dan yakinkan dirinya kalian bahwa kalian bisa berprestasi di PMR Unit 32, silakan join. Ya, silakan nanti lihat Instagramnya kegiatan-kegiatan apa yang ada di PMR Unit 232 SMK Lanyang Makassar. Oke, selanjutnya saya mau perlihatkan video simulasi tahun 2019. Wih, kesukaan pertanyaannya. Siapa ini? Siapa yang bertanya? Ada yang bertanya? Ini dari Muhammad Irfan.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan satu-satu dari Fadillah. mulai itu dari Muhammad Irfan. Assalamualaikum Bu, apakah apakah PMR itu mempelajari tentang medis? Dari Safarkan, Kak, apakah PMR itu mempelajari tentang medis? Dari Iya, Dek. Dari Safarkan ya bertanya. Tadi dari Safarkan bertanya tentang Kak, apakah PMR mempelajari ilmu medis? Iya, Dek. PMR itu lihat di lambang adalah organisasi binaan dari Palang Merah Indonesia. Tentunya kami mempelajari ilmu medis yang bersifat remaja. Jadi kami mempelajari ilmu medis tetapi sesuai porsi remaja. Oke, selanjutnya saya mau tampilkan videonya ya. Oke, itulah tadi video simulasi tahun lalu ya. Jadi seandainya kita tidak berada pada situasi pandemi COVID-19,
Mungkin kalian bisa melihat langsung kegiatan-kegiatan apa saja yang ditampilkan oleh teman-teman dari PMR Unit 232 SMK Laniang. Jadi tadi ada yang bertanya sehubungan dengan apakah PMR belajar tentang kesehatan. Jelas ya. Jadi anggota PMR itu dituntut untuk bagaimana dia tanggap pertolongan pertama. Jadi bukan cuma anak perawat saja yang masuk PMR, tidak. Kalian tadi lihat videonya ada lebih banyak ada anak otomotif, ya, anak TKJ, apalagi anak perawat karena kita dituntut di sini di PMR Unit 232, baik itu di bidang materi atau teori, kalian juga dituntut untuk bisa berkreativitas. Salah satu contohnya misalkan di bidang seni. Ya, kemudian ada juga lomba pasang bongkar tandu, ya. Untuk lomba pasang bongkar tandu, alhamdulillah prestasinya sudah hampir kita dikenal dengan SMA-SMA yang ada di Kota Makassar. Salah satu unit PMR SMK Laniang Makassar itu sudah dianggap bahwa menjadi saingan terberat dari PMR-PMR yang ada di Kota Makassar. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Apa yang kalian mau tanyakan tentang PMR Unit 232 SMK Laniang Makassar. Jadi nanti kami akan men-share Google Form untuk pendaftaran, ya. Jadi nanti kami juga melakukan tahap penyeleksian untuk anggota. Jadi walaupun banyak yang mendaftar, tetap kami prioritaskan kualitas, bukan cuma jumlah anggotanya yang banyak, tapi kualitas anggota. Oke, silakan yang ada pertanyaan, silakan di chat atau bertanya langsung. Oke, tadi dari Safran Khan, ya. Apakah PMR itu mempelajari tentang ilmu medis? Ya, di samping mempelajari ilmu yang lain semacam narkoba, ya, kesehatan remaja, kemudian belajar juga tentang gender, belajar juga tentang pengetahuan umum. Ya, kita juga memang harus dituntut untuk belajar medis. Di PMR itu ada bagian-bagiannya, ya, ada bagian-bagiannya. Ada yang spesialis pertolongan pertama, ada yang spesialis lomba-lomba seni, dan ada yang spesialis pasang bongkar tandu. Jadi pada saat kalian sudah mendapatkan slayer yang warna kuning berada di pundak kakak-kakaknya tadi yang kalian lihat di video, itu baru kita pembagian spesialis. Jadi misalkan si A dia bisa di pertolongan pertama, jadi dia fokus latihan di pertolongan pertama. Dan pada saat nanti kita turun di lomba itu sudah tinggal pemantapannya saja, tidak usah terlalu banyak latihan. Ya, karena kita setiap minggu itu jadwalkan 2 kali seminggu latihan rutin. Ya. Kemudian pertanyaan dari Aprilia Rizky. Assalamualaikum Bu, kalau masuk PMR bisa lagi masuk OSIS? Jelas bisa sekali. Sebenarnya begini, OSIS itu adalah menaungi semua organisasi maupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Di OSIS ada anak PMR, ada anak pramuka, ada anak paskibra, ada anak seni. Jadi anggota-anggota OSIS itu adalah anggota-anggota pilihan dari beberapa organisasi dan ekstrakurikuler. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Hubungan dengan kegiatan PMR untuk prestasi berapa kali ikut lomba, ya, berapa kali ikut lomba itu sudah tidak bisa saya hitung. Karena mulai berdirinya PMR sampai tahun 2019 kemarin, terakhir kami ikut lomba itu di SMA 7. Ya, di SMA 7 alhamdulillah kami dapat membawa 4 piala pulang ke sekolah, menyumbangkan untuk sekolah, ya. Untuk lombanya itu ada video, ya, jadi yang suka mengedit video, ya, ini adalah salah satu hasil karya kakak-kakak kalian, karena di PMR ini sering ada lomba video, kampanye PRS, ya, lomba video durasinya tentang teknologi, ya. Jadi di PMR semuanya itu dituntut semua jurusan gabung di PMR karena semua cabang lomba yang dipertandingkan itu berhubungan dengan masing-masing jurusan. Jadi anak otomotif fokus misalkan dia bisa pasang bongkar tandu,
di bagian tali temali, anak TKJ bagian IT-nya, bikin video dan sebagainya, fotografer ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, karena masih ada school lain. Assalamualaikum Bu, apakah cuma jurusan perawat yang bisa masuk PMR? Karena PMR kan memakai tenaga medis. Tidak, saya bilang tidak. Ketua Umum Alif Andika sekarang itu adalah salah satu siswa dari jurusan TKJ dan alhamdulillah ya dia sudah mendapat sertifikat istilahnya memiliki titel dari mikrotik akademik kemarin ya, mikrotik akademik kemarin. Jadi bukan cuma siswa perawat, siswa TKJ otomotif juga bisa gabung. Jadi kenapa Alif Andika terpilih menjadi ketua umum, karena memang prestasinya di sekolah luar biasa ya, prestasi sekolah luar biasa dan prestasi di dalam kelasnya juga alhamdulillah luar biasa. Jadi anak PMR itu dua yang saya tuntut, karena alhamdulillah saya dari pembina itu 2015 ya, dua yang saya tuntut sama anggota PMR, berprestasi di kelas dan berprestasi di lapangan. Itu yang harus kita tanamkan apabila kita menjadi anggota bagian dari PMR unit 232. Mungkin sudah, Alif ada yang ditambahkan sebelum Ibu tutup? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tambahkan untuk adik-adik, ayo join di organisasi PMR Wira Unit 232, rasakan impact-nya nanti bahwa saya bisa yakinkan di PMR adik-adik bisa berprestasi. Kalau adik-adik tidak bisa berprestasi di dalam kelas, setidaknya bisa berprestasi di luar kelas lewat PMR. Ditunggu ya. Oke, terima kasih Alif. Saya akhiri dengan ucapan salam kemanusiaan. Salam. Salam kemanusiaan. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi organisasi PMR Wira Unit 232 oleh Ibu Rasma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan masuk Bu, masih masuk. Biar ada tiga tatap mimpi. Iya, saya bilang sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di pemaparan
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam
Oke, 2019. Oke, 2018. Berdoa kepada Tuhan, cinta Allah dan kasih sayang, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan sabar, berani dan setia. Hemat, cermat dan rasa aja, rajin tampil dan bergembira. Tanggung jawab dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ayo muda pun kita galakkan rasa demak untuk maju bangsa, untuk Indonesia kita mencipta. Mari satukan dengan menghormati benderamu, maju majulah pramuka, maju maju Indonesia kita tercinta. Ayo tepuk, semua tepuk, mari semuanya lakukan. Baik, itulah video dari Gerakan Pramuka SMK Lania Makassar. Selanjutnya saya akan membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilalui oleh Pramuka SMK Lania. Mana semua? Nah ini. Tampil ya? Sudah tampil. Oke. Untuk prestasi Pramuka SMK Lania, kita sudah mengikuti ajang lomba tingkat Sulawesi Selatan, yang dimana pelaksananya adalah Pramuka Uni, yaitu kegiatan IASC 2018 kemarin. Alhamdulillah kita sangat terpuji oleh pangkalan lain, di mana para peserta kita dari SMK Lania itu sudah berprestasi sebelumnya di SMP, termasuk di SMP Lania atau Kapaskut. Ini tampilan dari foto kemarin, mereka menjuarai pionering
juara 3 putri, ya, penyerang pialanya. Kemudian ini kita juga menjuarai cerdas cermat, ya. Kebetulan ini siswa kita dari, ya, katanya di sana peserta lain dia kata dari orang timur, Papua. Ternyata bukan, ya. Ini siswa kita dari TKR Makassar, ya, TSM. Ini Kak Florento, dia menjuarai cerdas cermat dengan juara 3. Kemudian ini prestasi kedua itu kita menjuarai juga Tepram, Teknik Kepramukaan Putri, juara 3 di tingkat Sulawesi Selatan, ISC. Nah, ini penutupannya, ya, gambar penutupannya. Oke, ini kegiatan kita kemarin, pioneering, yang sangat ditakuti oleh pangkalan lain di tingkat SMA maupun MA. Mungkin anggota pramuka lain waktu SMP pernah berkecimpung di dunia pramuka, lomba-lomba seperti apa di pramuka, ya. Tentunya banyak sekali. Nah, ini senior kita nih, pelatih kita dari Kapaskut. Kita ambil teman dari Kapaskut. Ini pelatih kami, ya. Nah, di pramuka SMK ini telah menerapkan pramuka wajib eskul, ya. Pramuka wajib di mana kegiatannya setiap hari Jumat, yaitu di pukul 2 siang sampai pukul 4 itu kegiatan pramuka wajib di sekolah. Seperti ini kegiatan kita, ya, latihan semapur. Nah, ini kegiatan kita di pramuka wajib. Nah, untuk kakak sekalian, ya, jadi kalau kita di pramuka itu kita panggil kakak, baik itu muda maupun tua kita panggil kakak di pramuka. Nah, di pramuka juga kita sering dipanggil kegiatan tingkat Kota Makassar, itu acara HUT pramuka atau konten cabang pelaksananya seperti ini, tingkat SMP, SMA maupun SD. Nah, ini Kota Makassar, ya, WhatsApp-nya. Nah, kita sering mengikuti kegiatan undangan seperti ini. Jadi kita sangat banyak sekali kegiatan, khususnya di pramuka SMK Lania Makassar. Kalau keluar pasti banyak sekali, ya. Tentunya kami di sini bukan mencari anggota yang bukan asal masuk saja, ya. Saya tidak mau menilai, saya tidak mau melihat bahwa yang mau masuk pramuka itu hanya masuk pramuka saja, ingin pamer, bukan. Kita ingin melihat kualitasnya untuk masuk pramuka yang loyal dan sejati, ya. Tentunya kita harus menghidupkan pramuka dengan sifat pramuka sejati. Mungkin ada penyampaian dari kakak pembina putri kami, Kak Rasma Ahmad, ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya cuma menambahkan sedikit, ya, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di ambalan pramuka SMK Lania Makassar. Jadi pramuka SMK Lania itu dikenal dulu namanya Warrior Scout, ya, Warrior Scout. Sekarang ada ambalan putri namanya Mainung, ya, Mainung Scout, dengan untuk ambalan putra namanya Lania Scout, ya. Jadi kami kemarin diaktifkan kembali nomor bungkusnya atau godoknya, diaktifkan kembali di kuartir cabang Kota Makassar. Jadi pramuka SMK Lania Makassar sudah terdaftar di kuartir cabang. Dan kemarin saya dapat informasi tentang penerimaan untuk pramuka Garuda. Jadi siswa-siswi yang ada di tingkat SMA, SMK yang ingin bergabung di pramuka Garuda tingkat Sulawesi Selatan itu harus sebagai anggota aktif di SMK Lania Makassar. Jadi apa prospek ke depan untuk bergabung di pramuka Garuda? Pramuka Garuda itu adalah salah satu unit organisasi yang ada di Kota Makassar atau di khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang sering mewakili provinsi ke luar daerah. Ya, salah satu contohnya Jambore Nasional, Remunda, ya. Nah, itu adalah adik-adik dari pramuka Garuda. Jadi mungkin nanti ada lagi yang bertanya. Saya juga meluruskan sedikit kenapa saya juga menjadi pembina putri di pramuka, karena
memang pramuka itu diharuskan ada pembina putra dan ada pembina putri. Karena pramuka dibagi dua ambalan, ada ambalan putra dan ada ambalan putri. Ya, oke. Mungkin itu dari saya, dan apabila ada yang mau bertanya dan penasaran tentang kegiatan-kegiatan saja yang ada di ambalan Pramuka SMK Layanan Makassar, silakan bertanya via chat. Untuk peserta yang ingin bertanya seputar ambalan Pramuka SMK Lania, silakan menuliskan pertanyaannya di via chat. Masih ada yang bertanya? Ada pertanyaan para peserta MPLS? Ada yang bertanya? Saya menunggu pertanyaan ini, ya, seputar pramuka, baik itu materi atau apapun, ya. Ada bertanya? Oh ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan hubungi Pak IT OSIS. Kemudian jangan lupa yang ingin masuk pramuka nanti dibagikan di grupnya Google Form, ya. Nanti kita bisa lihat, ya, formulirnya. Mungkin cukup sekian dari kami selaku pembina pramuka putri dan putri, ya. Sementara ini untuk kegiatan pramuka wajib di SMK Lania itu setelah MPLS kita adakan juga mungkin via Zoom, ya, nanti di hari Jumat. Mungkin ada tambahan dari Wakasek kurikulum. Oke, saya tambahkan sebelum ditutup, ya, karena kegiatan MPLS itu masih berkaitan dengan kegiatan pramuka wajib. Jadi setelah kegiatan PLS nanti selesai, ya, minggu depan kita sudah mulai pramuka wajib. Jadi seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan kepramukaan 2 jam pelajaran di hari Jumat untuk kelas 10. Jadi nanti kalau misalkan setelah kegiatan pramuka wajib ada namanya orientasi kepramukaan, itu ada perkemahan normal. Pada saat sebelum COVID kita perkemahan di sekolah, dan setelah itu baru bisa berhak mendapatkan sertifikat. Itu baru dinyatakan selesai tahapannya sebagai siswa baru SMK Lania Makassar. Jadi nanti untuk kegiatan pramuka wajibnya nanti dikoordinasikan dari pembina putra dan pembina putri, ya. Jadi setiap hari Jumat setelah pembelajaran kita wajib mengikuti pramuka wajib 2 jam pembelajaran di hari Jumat. Jadi kalau misalkan ada siswa yang tidak aktif di dalam pramuka wajib, berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat itu sebagai salah satu syarat, ya, syarat untuk bergabung bersama siswa-siswi yang ada di SMK Lania Makassar. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Sudah tidak ada pertanyaan, masih ada satu eskul, 2, ya, ditutup nanti dengan penyampaian dari pengurus OSIS. Oke, pertanyaan yang pertama dari Dita Apriani. Kak, apakah lambang pramuka dari SMP bisa pakai di SMK? Sebenarnya untuk lambang pramuka itu bersifat umum, yaitu cikal, ya. Tapi bagaimana lambang pramuka di setiap ambalan pasti ada perbedaan lambang. Jadi ambalan di SMK Lania memiliki lambang khusus, ambalan di SMP-nya mungkin kalian kemarin memiliki juga lambang khusus. Jadi pada saat naik di SMK, kalian harus memasang lambang ambalan SMK Lania Makassar. Oke? Sudah cukup mungkin? Ya, saya iri dengan ucapan salam pramuka. Salam pramuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pengenalan ekstrakurikuler Pramuka Ambalan SMK Lania Makassar oleh
oleh Kakak Muhammad Irza Hadi, SPD, dan Kakak Rasma Ahmad, dan Kakak Rasma Ahmad, SS, MPD. Selanjutnya adalah pengenalan ekstrakurikuler Rohis. Buka dulu. Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengenalan ekstrakurikuler Rohis dan yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Apni. Kepada Ibu dipersilakan. Mic-nya. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Apni SPDI, DSM Kalaniang. Ibu sebagai pembina Ekskul Rohis, bimbingan rohani Islam. Jadi di Ekskul Rohis ini tidak seperti ekskul yang lain yang penuh dengan rutinitas dan aktivitas. Kalau ekskul Rohis sebagai wadah untuk adik-adik sekalian nanti yang mengajinya kurang fasih atau sama sekali belum pintar mengaji, belum tahu huruf hijaiyah, di ekskul Rohis ini kalian dibantu untuk bisa mengaji. Kemudian selanjutnya kegiatan Rohis itu nanti pada di kegiatan Amalia Ramadan pada saat bulan suci Ramadan, dan selanjutnya pada hari Jumat. Hari Jumat itu anak-anak Rohis bertugas membersihkan musola untuk mempersiapkan sholat Jumat di sekolah. Karena SMK yang Makassar itu untuk laki-laki yang beragama Islam di musola sekolah sholat Jumat. Itulah tugasnya anak-anak Rohis. Kemudian untuk seluruh siswa-siswi anak-anakku nanti yang beragama Islam semua wajib mengikuti ekskul Rohis. Jadi setiap hari Jumat tahun-tahun lalu itu setiap hari Jumat jam 2.20 kita sudah mulai ada pemateri dari luar yang diambil. Ya tadi yang satu itu guru agama Islam juga, jadi ada dua guru pendidikan agama Islam di SMK Kalaniang Makassar. Ada satu Pak Fajar mengajar di kelas 3 dan kelas 2, juga di kelas 1, kemudian ibu sendiri kelas 1, 2, dan 3. Jadi nanti anak-anakku sekalian yang tak sama sekali tak tahu mengaji, kita bimbing di ekskul Rohis. Kemudian kalau ada kegiatan pesantren kilat, Amalia Ramadan, Maulid Nabi,
itu semua tanggung jawabnya anak-anak rohis. Jadi anak-anak rohis itu harus berbudi pekerti dan berakhlak baik. Yang datang mengaji, kita ajar mengaji di sini Eskul Rohis. Kalau lomba-lomba itu untuk rohis sama sekali bisa dikata tidak pernah ada, karena kan sekarang itu yang lebih dominan berkegiatan di luar adalah ekskul-ekskul yang kayak PMR, basket, seni, olahraga. Kalau ekskul rohis itu hanya berkegiatan di dalam sekolah untuk mengembangkan kegiatan dalam sekolah. Jadi cukup sekian pemaparan dari ekskul rohis. Karena di sini kita satu pautkan hanya dalam agama saja, jadi ada itu beragama Kristen, nanti juga ada ibadah namanya setiap hari Jumat. Oke, cukup sekian pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi untuk sesi tanya jawab tidak ada ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan hubungi panitia nanti, kemudian panitia yang tanya ke Ibu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengenalan ekstrakurikuler rohis dari Ibu Nur Apni SPDI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada balas. Tidur di kapan Pak? Kalau di jalan kita berdua. Masih organisasi sesuai dengan sekolah. Salah. Ini. Oh ya ini anu ya. Halo. Selesai Mika? Belum selesai. Berapa menit setelahnya Kak? 5 menit.
Kelihatan ini ya, kelihatan besarnya, kelihatan sih, Kelihatan sisanya. foto-fotonya. Ini nggak kelihatan. Yang isakan. Sekarang kelihatan tidak? Kelihatan ini Instagram? Baru Oke, sudah? Oke, sekolah. Sudah? Iya Pak, ada nih. Oke, lanjut ini dulu dia. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengenalan ekstrakurikuler olahraga yang akan dibawakan oleh Bapak Huli. Pada Bapak dalam silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Jadi mohon maaf hari ini pembina dari Ekskul Olahraga tidak sempat hadir di tempat ini. Tapi karena ini kegiatan yang wajib, ya, saya mewakili pembina Ekskul untuk memaparkan beberapa materi tentang Ekskul Olahraga. Jadi pertama Ekskul Olahraga yang ada di SMK Lajang itu yang pertama itu bola voli, volleyball. Kalau volleyball di SMK Lajang itu bisa dibilang terbaik di Kota Makassar. Oke, jadi salah satu contoh kalian bisa lihat di video berikut. Jadi di video berikut itu kalian bisa perhatikan ya. Ini kelihatan ya. Ini juara di ring 6 ya. Jadi putri volleyball putri SMK Lajang. Ini luar biasa. Ini volleyball putranya. Ini juga salah satu yang terbaik di Kota Makassar. Jadi kalau olahraga yang betul-betul punya banyak prestasi di SMK Lajang itu, ya salah satunya adalah voli. Jadi kalau di Kota Makassar sudah tidak diragukan lagi. Ya ini bukti bahwa kita pernah juara di kegiatan
poli, lomba poli se-Kota Makassar ya. Untuk info-info yang mungkin kalian bisa cek di Instagram SMK Lania Makassar. Nah, ini cuma salah satu kegiatannya, yaitu mengikuti berbagai perlombaan. Latihannya juga tiga kali seminggu. Jadi latihan poli itu 3 kali seminggu, dijamin bisa. Kemudian yang punya bakat, minimal tinggi badannya lumayan tinggi, ya, itu pasti bisa berhasil kalau kalian serius ya. Nah, jadi ini poli sementara pertandingan. Nah, ini pertandingannya. Jadi kalau Kota Makassar kita anggap ya sudah bisa lah bersaing. Oke. Jadi kalau kalian minat di poli, punya bakat, keinginan untuk berkembang di poli, silakan masuk di sini dan tidak ada biaya-biayanya, semua gratis di SMK Lania. Oke. Nah, yang tadi poli putra, poli putri, ini juga nggak kalah bersaing poli putri. Dan kita di SMK Lania juga punya event Lania Cup. Berhubung tahun ini ada pandemi, jadi kita tidak laksanakan. Seharusnya itu dilaksanakan tiap tahunnya. Ini poli putri. Nah, ini juga sudah banyak prestasi. Ya. Jadi dibanding itu, kalau ada pertanyaan ekskul apa, olahraga apa yang paling banyak prestasinya, ya olahraga poli ya. Jadi ini salah satu contohnya. Kalian bisa lihat di Instagram SMK Lania Makassar, banyak sekali kegiatan-kegiatan di situ. Nah, itu yang pertama poli. Yang kedua futsal ya. Futsal putra dan putri. Kalau futsal putra dan putri ini masih sementara kita berkembang. Latihannya juga 3 kali seminggu. Tapi untuk prestasi masih sementara di proses ya. Jadi kalau kalian punya bakat di SMP, kalian bisa gabung di futsal. Futsal SMK Lania juga itu punya pelatih khusus, pelatih yang bisa melatih kalian. Jadi latihannya 3 kali seminggu dan tidak ada dibayar sama sekali ya. Kemudian ada lagi ekskul karate ya, karate. Jadi ekskul karate biasa kegiatannya sore ya. Kita nggak tampilkan di sini berhubung lagi pandemi, jadi kegiatan belajar di rumah. Seandainya ini tidak di rumah, kita bisa lihat penampilan mereka semua. Jadi itu ekskul yang bidang olahraga. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat ya. Jadi bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Oke, terima kasih. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, kalau kalian memang minat di ekskul olahraga, kalian bisa nanti berhubungan sama pembina ekskul olahraga. Di ekskul olahraga itu nanti dibina betul-betul supaya kalian punya prestasi. Dan kapan kalian punya prestasi, itu jaminannya kita kasih beasiswa. Jadi kalau betul-betul berprestasi di SMK Lania, kita kasih beasiswa ya. Jadi jangan khawatir. Oke, kita tunggu komentar di chat ya. Jadi yang ingin bertanya masalah ekskul olahraga, silakan sampaikan di chat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, terima kasih Vita ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Kalau poli latihannya ada apa saja, dan kalau latihan pakai baju poli atau pakai baju olahraga? Jadi kalau poli sekarang sebelum pandemi ya, sebelum pandemi ini semenjak corona itu kegiatannya stop karena belajarnya di rumah. Tapi sebelum itu Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi Selasa, Kamis, Sabtu itu latihan. Tapi kalau kalian masih mau tambah kekuatan, pelatihnya juga punya tempat latihan di luar sekolah. Kalian bisa ikut juga ya. Jadi kalau mau latihan tiap hari bisa bersama pelatihnya. Tapi kalau di sekolah wajibnya, kalau di sekolah itu 3 kali sehari, yaitu Selasa,
Kamis, Sabtu. Tapi kalau kalian mau tambahan ya bisa ikut pelatihnya. Pelatihnya latihan tiap hari kok di luar sekolah ya. Kemudian pakai baju olahraga ya, harusnya pakai training ya. Nah, mesti baju olahraga sekolah, baju olahraga kalian saja boleh. Baju poli boleh juga, oke. Tapi kalau baju poli kalau pertandingan itu kita punya banyak seragam untuk poli ya. Seragam poli paling banyak. Jadi untuk latihan saja kalian bisa pakai training ya. Baju apapun itu yang penting training ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Masih ada pertanyaan? Ini pertanyaan kita lagi ya untuk karate. Di sini yang karate sebenarnya ada dua, yaitu Black Panther sama Gojukai. Black Panther, Gojukai ini punya ciri khas masing-masing ya. Jadi ada ciri khasnya. Tapi yang aktif sekarang itu tinggal Black Panther yang aktif sekarang. Gojukai sekarang masih patung. Berhubung mungkin pelatihnya sudah tidak di sini lagi, jadi yang aktif sekarang itu karate Black Panther. Kalau kalian memang dari Black Panther awalnya sudah sabuknya sudah apa ini hijau, itu bisa lanjut kalau memang dari awal memang Black Panther ya. Tapi kalau bukan ya itu tergantung nanti sama pembicaraan dengan pelatihnya, oke? Jadi kalau kalian memang dari Black Panther lanjut saja, tapi kalau bukan dari Black Panther itu kalian bicara nanti sama pelatih karate, oke? Jadi untuk karate ada di Semperania, dan kalau kalian mau lanjut dari Black Panther silakan lanjut, tapi kalau bukan dari Black Panther itu nanti bicara sama pelatih bagaimana ya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Kenapa ini Dita terus yang bertanya? Ekskul futsal itu putri juga bisa ya, putri putra bisa. Jadi futsal juga sering bertanding di luar, sering ikut lomba. Meskipun masalah prestasi masih belum begitu bagus, masih dalam proses. Yang sudah bagus itu ya, boleh kalian ya. Silakan nanti kalian gabung serta teman-teman kalian di SMK Makassar ikut kegiatan poli, oke? Saya bertanya sama saya. Ya tergantung perguruannya. Kalau perguruannya memang awalnya memang dari situ ya, sudah tidak ganti nama lagi ya. Tapi kalau berbeda perguruan ya harus ganti nama mengikuti perguruan yang baru, oke? Nah, jadi kalau misalkan bukan Panther mungkin nggak tahu ya kita karate apa ya, bisa disebutkan mungkin karate dari mana gitu ya. Jadi nanti supaya jelas saya karate dari sini ya. Kalau memang dari awalnya sama karatenya ya nggak usah ganti lagi begitu. Jadi ini pertanyaan dari siapa ini? Selangkai di. Ini pertanyaan Resi, ini dari panitia harus ikut ekskul kah? Ya haruslah. Jadi kelas 1 harus ikut ekskul. Tapi selama pandemi ekskulnya istirahat dulu ya. Nanti masuk sekolah baru ikut lagi berkegiatan. Kita berdoa semoga cepat ini berakhir ya.
tidak ada ekskul bulu tangkis ya. Kalau kalian memang minat ya, punya bakat di situ, nanti kita kumpul-kumpul baru kita bikin ekskulnya ya. Rahmianti. Oke, jadi pertanyaannya Rahmianti apa tidak ada ekskul bulu tangkis? Untuk sekarang belum ya. Tapi kalau kalian minat, nanti kita buatkan ya. Kalau memang banyak yang minat, oke? Rahmiati nomor WA-nya tolong di store ya, Rahmi. Nomor WA. Karena katanya panitia Rahmi miskomunikasi ya. Tidak bisa berkomunikasi karena tidak ada nomor WA. Oke, kalau tidak ada dari ekskul olahraga, kita lanjut ke ekskul yang terakhir yaitu ekskul OSIS ya. Bukan ekskul sih, organisasi ya. Sudah ada? Nah, mungkin ditutup dulu baru kita kembali lagi ya dengan orang yang sama. Oke. Itulah tadi pengenalan ekstrakurikuler olahraga yang dibawakan oleh Bapak Huldi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga. Lanjut nih Pak. Lanjut nih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengenalan terakhir adalah pengenalan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang akan dibawakan kembali oleh Bapak Muhammad Huldi. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi ya. Tadi ekskul olahraga, sekarang organisasi OSIS. Jadi ini induknya organisasi. Sebelum saya lanjut, mungkin ada perkenalan dari ketua OSIS ya, sementara dari kehadiran. Ya, oke, silakan disimak. Dari suaranya? Dari suaranya? Oke dulu ya, kita perbaiki dulu. Dari suara ya. OSIS adalah suatu organisasi yang berada di sekolah yang berada di sekolah yang melibatkan semua warga sekolah atau seluruh yang ada di sekolah dan berlatih semua organisasi yang ada di sekolah. Dan kedua, kita harus tahu apa manfaat dari OSIS itu. Manfaat OSIS yang pertama menjadi wadah kegiatan inisiatif. Kedua, sarana komunikasi mahasiswa. Ketiga, melatih organisasi. Keempat, dalam mahasiswa. Kelima,
yang pertama meningkatkan gerakan di dalam seberiman, yang kedua memperluas dan kebaikan yang berkaitan, yang ketiga membangun wawasan kebangsaan dan air, dan keempat memperdalam situasi sportif, jujur seperti bertanggung jawab. Itulah dari hal-hal yang terjadi kami berkomunikasi. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh OSIS yang ada Everything has changed. It'll happen for a reason. Down from the first stage. It isn't something without fun. It's like nothing. Time was so good. There's one thing you should know. Everything has changed. It'll happen for a reason. Down from the first stage. It isn't something without fun. It's like nothing. Time is so good. Oke, jadi tadi perkenalan OSIS dari Ketua OSIS sementara dari Kak Andira. Terima kasih Kak Andira. Mungkin Andira juga sudah bergabung di kegiatan Sumar ini. Jadi untuk menjadi anggota OSIS, ya, ini pertanyaannya mungkin. Jadi gimana cara untuk menjadi anggota OSIS ya? Jadi anggota OSIS itu sebenarnya kelebihannya, maksudnya anggota OSIS yang pertama itu kita dilatih untuk berorganisasi. Karena tidak semua organisasi di sekolah itu mengajarkan tentang berorganisasi yang betul-betul sebagai organisasi. Misalkan apa? Kita belajar membuat acara, membuat kegiatan, ya, dan sebagainya. Nah, untuk lebih dekat lagi dengan OSIS, ya, mungkin saya persilakan dulu Kak Andira untuk mengajak adik-adiknya untuk masuk di OSIS ya. Jadi saya mungkin kasih kesempatan untuk Kak Andira untuk join di Zoom biar adik-adiknya lebih tertarik lagi untuk gabung di OSIS. Jadi kegiatan yang sekarang berlangsung ini kegiatan utama dari OSIS ya. Jadi salah satu kegiatan dari OSIS. Mungkin Kak Andira mungkin diaktifkan dulu soundnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih di sini saya mewakili OSIS ingin mengajak adik-adik sekalian yang mungkin ingin bergabung di OSIS, tapi di OSIS juga kami tidak membutuhkan terlalu banyak anggota. Kami hanya membutuhkan sebagian anggota yang mungkin berprestasi, yang memang betul-betul ingin loyal di organisasi. Jika memiliki kalau misalnya memiliki organisasi dua bisa, intinya bisa membagi waktu saya dengan
karena OSIS juga punya kegiatan. Jadi buat adik-adik yang mampu jadi organisasi, intinya bisa bagi waktu saja supaya bagaimana caranya supaya bisa kerja menjalankan semua organisasinya itu. Jadi buat adik-adik yang ingin bergabung atau ingin mengetahui tentang info-info OSIS, silakan follow Instagram OSIS OSIS Cala. Mungkin itu saja saya. Oke, terima kasih dari Kakak Andira di terakhir ini sebagai Ketua OSIS terpilih di SMK Lania Makassar. Jadi proses untuk menjadi anggota OSIS itu sebenarnya bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Gampangnya karena apa? Gampangnya karena cukup menjadi orang yang berprestasi dan bisa dijadikan contoh, itu kita sudah bisa menjadi anggota OSIS. Tapi susahnya apa? Susahnya adalah kita menanggung tanggung jawab yang besar ya. Kita membawa nama sekolah. Misalkan semua kegiatan yang ada di lingkungan sekolah itu semua adalah kegiatan OSIS. Ekskul yang ada di SMK Lania itu semua adalah bekerja sama dengan OSIS. Jadi sebagai induk organisasi, OSIS itu punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana cara menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Makanya perlu orang-orang yang betul-betul orang yang serius, bukan orang yang sekedar main-main. Oke? Nah, jadi itu tadi penjelasan dari Kak Andira. Kalau kalian memang ingin kepoin tentang OSIS, kalian bisa lihat di Instagram atau follow Instagramnya osis.skala. Di situ banyak info-info tentang OSIS ya. Atau kalau kalian memang mau tanya-tanya, silakan kontak semua. Jadi di OSIS itu multi ekskul. Jadi di OSIS berasal dari banyak ekskul, bukan cuma satu ekskul. Ada dari seni, ada dari olahraga, ada dari teater juga, ada dari basket juga. Jadi gabung semua di OSIS. Jadi OSIS betul-betul orang yang terpilih ya, orang-orang yang terpilih. Apa-apa kegiatannya seperti tadi kita sudah adakan Jambore Nasional OSIS ya. Kegiatan event-event olahraga, misalkan Porseni, OSIS lagi, MPLS ya, pengenalan siswa baru OSIS. Ada korban bencana ini kita akan adakan sumbangan dari OSIS juga. Jadi OSIS punya banyak sekali kegiatan yang ada di SMK Lania Makassar. Oke, kemudian bagaimana cara mengatur waktu? Jadi OSIS itu tidak terikat sama waktu. Misalkan latihan. Sekolah ini misalkan latihannya 3 kali sehari, OSIS tidak. Jadi OSIS itu kegiatannya sesuai dengan event yang akan diadakan. Jadi kalau ada event dekat-dekat ya mungkin kita akan sering berkegiatan. Tapi kalau eventnya tidak terlalu dekat ya mungkin agak santai begitu. Oke, saya rasa cukup dulu pemaparan saya tentang OSIS. Kalau kalian memang punya semangat yang kuat ya, ingin berprestasi ya, silakan gabung di OSIS ya. Dan kami tidak menghalangi kalian masuk di semua ekskul yang ada di SMK Lania. Oke, OSIS terima dari semua ekskul. Misalkan dari PNR boleh, pasti boleh, olahraga boleh, pramuka boleh, ya OSIS boleh, semua gabung di OSIS. Tapi di dalam OSIS ada seleksinya ya, yang betul-betul orang yang serius. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator untuk sesi pertanyaan. Baiklah, bagi peserta yang bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Atau bisa langsung bertanya. Oke, Wita paling sering yang langganan bertanya. Coba ini satu butuh ini pertanyaannya. Dari semua ini yang ada di sini kayaknya sudah berkurang sekali, karena mungkin molor sekali karena ini hari terakhir ya, hari terakhir untuk MPLS. Kita ketemu lagi hari Senin untuk pembagian kelas ya, pembagian kelas sama pengumpulan tugas ya.
Jadi ini kegiatan belum ditutup, jadi ingat kegiatan MPLS belum ditutup sampai tugas-tugas semua terkumpul. Jadi kita masih menunggu semua tugas, kemudian nanti kita berikan sertifikat yang sudah lulus MPLS-nya. Pertanyaannya Dwita, jadi nanti juga akan disebutkan peserta terbaik selama MPLS. Jadi kalian akan diumumkan siapa yang terbaik selama MPLS. Dwita, apa itu jambore OSIS? Diadakan setiap tanggal berapa? Jambore OSIS itu biasanya setahun sekali, ya, setahun sekali. Tapi untuk ini pandemi ini tidak ada kegiatan jambore sama sekali ya, dari kegiatannya sampai sekarang. Jadi untuk masalah waktunya itu tidak menentu ya. Kemarin bulan Oktober pada salah atau Juni ya. Tapi untuk tahun-tahun ke depan kita nggak tahu kapan jadwalnya. Nanti ada info lah dari Dinas kalau memang sudah ada kegiatan jambore OSIS. Jadi jambore OSIS ini semua OSIS, semua ketua OSIS gabung dalam satu tempat ya. Jadi ada kegiatan jamborenya. Kemudian ada juga banyak juga kegiatan-kegiatannya, yaitu kita sering bikin video-video vlog ya, video-video di YouTube ya. Jadi kita sering bikin kegiatan-kegiatan begitu ya. Jadi salah satu contohnya yang seperti ini, kalian bisa buka YouTube SMK ya, di SMK kalian buka YouTube-nya SMK Lenian. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan OSIS ya. Kita sering bikin lomba-lomba video. Jadi MPLS ini juga direkam di YouTube. Jadi kalian bisa ulang kembali materi di YouTube. Kegiatan-kegiatannya di SMK Lenian banyak sekali. Jadi kalian bisa lihat di YouTube ya. Jadi kegiatan di Lanian itu lengkap ya. Salah satunya kita ikut ini kegiatan Freedom to Love Your City. Jadi ini OSIS lagi yang berkegiatan. Nah, jadi Freedom to Love Your City, ada juga video pas jambore. Nah itu banyak sekali ya. Nah ini mungkin kita kegiatan di luar ya. Nah, salah satu keunggulan OSIS adalah kekompakan ya. Nah ini kita jalan-jalan di luar, jadi bukan cuma dalam lingkungan sekolah. Jadi kita adakan event-event ya. Ini kebetulan lagi promo ID3 ya. Kita di Benteng Rotterdam. Nah lanjut ke Pantai Losari. Kita sering-sering bikin kegiatan-kegiatan seperti begini. Jadi tidak muluk masalah latihan apa tidak. Jadi OSIS itu ya tidak terlalu susah sebenarnya ya. Tapi yang susah itu menjaga tanggung jawab. Jadi itu saja sih ya. Kalau masuk di OSIS bertanggung jawab. Oke, jadi ini salah satu contoh kegiatan. Oke, jadi banyak sekali sih sebenarnya seru-serunya, lebih banyak serunya sih ikut di OSIS ya. Jadi pertama kalian misalkan kalau terkendala waktu, kadang di rumah dicari terus. OSIS tidak rutin di sekolah, jadi OSIS akan di sekolah kalau ada kegiatan saja. Jadi santai ya, tidak terlalu susah. Ya saya bilang tadi susahnya itu kalian harus jadi contoh di sekolah ya. Ya itu saja. Jadi mungkin itu dulu pemaparan dari saya. Yang mau bertanya lagi silakan di kolom chat sekarang ya, sebelum kita tutup.
Jika ada peserta yang masih bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat. Jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akan menutup. Sekian pengenalan organisasi OSIS dari Bapak Muhammad Huli. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi cukup sekian MPLS hari ini. Ini belum ditutup MPLS-nya, tapi mulai Senin itu tidak ada kegiatan begini. Kecuali yang tidak lengkap MPLS-nya itu ada tambahan waktu khusus ya. Jadi kalian yang belum lengkap juga tugasnya, silakan diskor secepatnya. Yang sudah lulus itu sudah tidak ada lagi kegiatannya, tinggal belajar di kelas. Yang belum lulus harus ikut materi tambahan dari panitia dan harus mengumpulkan tugas. Gimana caranya lulus? Yang pertama tugas harus lengkap, kemudian materi yang diikuti harus lengkap juga. Nanti ada evaluasi ya. Jadi ada soal nanti kalian bisa jawab semua materi dari materi 1 sampai materi terakhir. Itu ada soalnya, kalian jawab dan itu nanti ada hadiahnya yang terbaik ya. Jadi hari ini tidak ada kuis, tapi nanti dari materi 1 dirangkum. Oke, mungkin-mungkinan hari Senin itu akan dirangkum dan siapa yang bisa jawab paling terbaik ya itu nanti ada hadiahnya. Mungkin lebih besar dibanding hadiah yang kemarin. Oke. Silakan dikumpul tugasnya anak-anak sekalian ya. Sampaikan ke panitia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, bisa keluar. Korek KPP. Satu bersemani. Apa mau berpergian? Maksudnya langsung bagus itu namanya susah sih. Ya, saya dari lupa. Well, dipakai nanti wilayah tak? Lebih baik hapus game. Iya, betul. Biar tahu mana dia. Kak, bisa keluar. Bisa, sayang bisa. Jadi player apa nih? Mati. Terima kasih ya. Ada kacau. Nanti kita tutup ke depan. Sekaligus kita umumkan peserta terbaik ya. Dan nanti dikasih hadiah dari panitia, oke? Untuk yel-yelnya belum sempat, kemungkinan hari Senin ya. Senin bisa masuk ke yel-yel. Oke, kalian yang masih join boleh meninggalkan tempat ya. Sampai ketemu hari Senin, jadi besok libur sampai hari Minggu ya. Istirahat dulu di rumah. Hari Senin join lagi. Oke, paham semua? Thank you.
you semuanya. Antira. Thank you semuanya. Leni Marlina. Jurusan apa Leni? Sri kita jurusan apa? Sri kita. Angel, Vicky Kurnia, Juan Januar, jurusan apa Juan? Aktifkan dulu mic-nya yang belum keluar. Saya mau lihat orangnya. Nur Fadila jurusan apa? Itu yang anu partisipasinya. Indi Amelia. Dan selama Gugus berapa? 5. Gugus 5. Selamat untuk Nur Fadila gugus berapa? peserta didik baru. Selamat untuk Gugus berapa Nur Fadila? siswa baru. Selamat untuk kalian. Gugus 8, Pak. Terima kasih atas segala penelitian dan peserta didik baru buat kalian. Gugus berapa? Selalu semangat. Terima kasih atas. Oh, 8. Oke, enggak kedengaran. Input. Januar gugus berapa? Halo Januar. Gugus berapa? Oke, cukup sekian dulu ya. Kayaknya sudah habis kuota ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk adik-adik yang sudah info. Selamat untuk adik-adik info. Jemput. Selamat untuk adik-adik. Ya sudah selesai. Selamat untuk adik-adik. Selamat untuk adik-adik. LS 20. Selamat untuk adik-adik yang lulus dan yang lulus. Yang sudah mengumpulkan tugas. Selamat untuk adik-adik yang sudah lulus dan yang lulus. Tunggu deh, panjang dulu nih. Nanti tidak pernah baca. Panjang terima kasih atas panitia yang peserta didik baru buat kalian. Selamat, makasih atas partisipasinya. Selamat untuk adik-adik yang lulus FLS. FLS selamat FLS 2020 di SMK. Dan yang